أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وتسعد الحفظة بعمل العبد من جهاد وحج وعمرة له ضوء كضوء الشمس حتى يجاوزوا به إلى السماء الخامسة وهي من فضة وقيل من ذهب ويقال لها المسهرة. وذلك العمل كأنه العروس المزفوفة إلى بعدها فيقول لهم الملك الموكل بها قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه واحملوه على عاتقه وأنا ملك الحسد أنه كان يحسد من يتعلم ويعمل بمثل عمله وكل من كان يأخذ فضلا من العبادة كان يحسدهم ويقع فيهم. Artinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata, para malaikat pencatat naik membawa amal dari seorang hamba dari pahala jihad, haji dan umrah yang bercahaya seperti matahari hingga melewati keempat langit tersebutlah hingga tiba di langit kelima. Jadi tembus langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat tembus. Artinya amal di langit yang pertama aman, artinya amalnya terbebas daripada ghibah. Di langit yang kedua amalnya pun juga aman daripada fakhar, berbangga. Kemudian naik lagi ke langit yang ketiga pun juga amal yang ia kerjakan ini aman daripada penyakit kibir atau sombong. Kemudian naik ke langit yang keempat, amal ini pun juga aman daripada penyakit ujub. Ini luar biasa. Ghibahnya selamat, ditambah pulang fakharnya selamat, sombongnya kededa, ditambah lagi ujubnya kededa. Tetapi ketika ia berada di langit yang kelima, seakan-akan amal tersebut pengantin yang dipertemukan dengan suaminya. Jadi diarak. Amal itu seperti cahaya matahari yang diarak nang kaya pengantin bertamu lawan laki. Seperti itu digambarkan oleh Rasulullah. Jadi kehimungan malaikat pencatat amal ini kehimungan. Di langit pertama aman, sampai keempat aman, selamat juga sudah nih ya. Kemudian dikatakan langit itu terbuat daripada perak. Langit yang kelima ini ujar Rasulullah terbuat daripada perak. Ada yang mengatakan dari emas. Namanya nama langit yang kelima ini
al-mushirah. Namanya al-mushirah. Kalau semalam dulu lah ada kalau ngaran-ngarannya, ada yang raubail, ada yang harbut, itulah nama langit, itulah langit pertama, kedua, ketiga, keempat, dan nama langit yang kelima ini al-mushirah. Kemudian malaikat yang bertugas di situ, yakni bertugas penjaga langit yang kelima, berkata kepada mereka, siapa mereka tadi? Malaikat pencatat amal. Berhentilah kalian dan pukulkanlah amal itu ke wajah pemiliknya. Stop, ujar penjaga langit yang kelima. Qifu wadribu bihadzal amal wajha sahibi. Berhenti kalian dan pukulkan ini amal kepada wajah si pemiliknya. Jadi amal yang ia berjihad di jalan Allah, amal yang ia berhaji dan berumrah, ternyata dipukulkan kepada wajahnya, artinya ditolak oleh malaikat. Letakkanlah di pundaknya, aku adalah malaikat pengurus kedengkian atau hasad. Aku, ujar malaikat penjaga pintu yang kelima ini, adalah malaikat pengurus kedengkian. Maka sesungguhnya ia dulu dengki kepada orang yang belajar dan beramal seperti dia. Ia pun juga dengki kepadanya dan menggunjingkannya. Inya, ujar malaikat, dahulu katuju mahiri orang. Mahiri penuntut ilmu, mahiri orang alim, mahiri nikmat orang lain. Setelah ia dengki, kata malaikat, lalu ia menggibah orang yang ia dengki tadi. Maka pukulkan ini amal ke wajah pemiliknya, bahwasanya amal ini ditolak oleh Allah karena bercampur dengan kedengkian. Nah, di sini duduknya hadis Rasulullah, innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Bahwasanya kedengkian itu membakar daripada segala kebaikan. Ya'kulul hasanat, kedengkian itu membakar daripada segala kebaikan. Kama ta'kulun narul hataba, sebagaimana memakan akan kayu bakar, akan api, akan kayu bakar yang kering. Jadi sebesar apapun amal orang yang dengki, habis dimakan oleh kedengkian. Habis dimakan oleh kedengkian. Maka jaga hati kita daripada dengki ini. Kita sudah belajar tentang masalah dengki ini pada bab yang sebelumnya. Bagaimana cara mengatasi dengki. Ketika ada ciri-ciri kedengkian di dalam hati kita. Ciri dengki itu ketika melihat orang mendapat nikmat, ia sakit hati. Sangkal nangkai itu kuracak bidawang 13 ikong. Ketika orang dapat nikmat, dan ketika orang yang ia dengki itu mendapat bala dan musibah, inya kahimungan. Maka jikalau ciri ini ada di dalam hati kita, maka positif di dalam hati kita sudah terserang penyakit hasad. Maka jikalau kita sudah memiliki penyakit hasad ini, segera diobati. Jangan dibiarkan. Nah, penyakit ini, penyakit hati itu akan membawa kepada kematian hati. Akan menghilangkan halawatul ibadah. Orang yang diisi penyakit hati itu diangkat oleh Allah manisnya ibadah. Manis ibadah itu diangkat Allah. Yang lalu kadang nikmat sembahyang, kadang nikmat hadir di majelis ilmu,
kada nikmat membaca Quran, kada merasa gembira nih hatinya, diangkat manisnya ibadah. Kenapa sebabnya? Karena penyakit-penyakit hati kita. Ini yang dikatakan oleh ulama sufiyah, apa? Orang yang sakit hatinya la yaltadzu bidzikri wal ibadah. Al-qalbul marid, orang yang sakit hatinya. Sakit hati tadi yaitu penuh dengan penyakit-penyakit batin. Di hatinya dipenuhi dengan kesombongan, dipenuhi dengan kedengkian, ditambah dengan ujub, riya, sum'ah, fakhar dan lain sebagainya. Al-qalbul marid, ulama sufiyah mengatakan hati yang sakit la yaltadzu bidzikri wal ibadah, ia tidak akan merasa lezat ketika ia berzikir kepada Allah dan ketika ia beribadah kepada Allah. Jadi orang yang di hatinya dipenuhi dengan penyakit-penyakit hati tidak akan pernah merasa nikmat di dalam ibadah. Jadi kita masing-masing aja nih lah introspeksi diri. Bila kita telah beribadah, berzikir, kada berasa nyaman dah, kada berasa lezat, ada tuh penyakit, ada tuh. Sembahyang tuh merasa berat, ada tuh penyakit tak? Makanya Rasulullah beliau pernah mengatakan wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah, dijadikan pendingin mataku, penyejuk hatiku, kata Rasulullah, ketika aku mengerjakan salat. Artinya Rasul ketika beliau mengerjakan salat, beliau merasakan kenikmatan yang luar biasa. Demikian para arifin billah, demikian orang-orang saleh yang Allah bersihkan hati mereka. Karena penyakit-penyakit hatilah yang menyebabkan diangkat manisnya ibadah, manisnya zikrullah, manisnya taat kepada Allah diangkat oleh Allah disebabkan karena penyakit. Kama la yaltadzul marid biladzidzatil atimah, sebagaimana orang yang sakit, kata ulama sufiyah, tidak pernah merasakan lezatnya makanan-makanan yang lezat. Urang garing dah yang hantar liur sorongi aja, makanan yang nyaman kada beliur. Kenapa? Sebabnya awak garing. Ini contoh yang nyata aja tuh lawan kita. Mun kita tuh garing hantak liur, apalagi karena corona bahari kada berasa, mencium aja kada. Tuh corona, tahu bujur juga kah corona tuh kada, ada tahu juga. Amun jasmani kita merespon makanan tidak merasa lezat karena sakit, demikian hati kita. Dan makanan hati adalah ibadah, makanan hati adalah zikrullah, makanan hati adalah taat kepada Allah. Jadi makanan hati kita itu ibadah. Ketika ia tidak merasa nikmat di dalam ibadah, maka berarti hati kita garing. Ya Rasulullah, mudahan Allah berikan kita anugerah mendapatkan manisnya di dalam melaksanakan ibadah dan taat kepada Allah. Mudahan maka bila orang sudah diberikan manisnya ibadah tuh, ia yang lalu hilang yang ngarannya kasal dan malal. Jar ulama inilah kasal itu pangoler, malal itu bosan, kadada lagi. Kenapa jadi kita nih pangoler? Karena merasa kada nyaman. Ya kalau lah merasa kada nyaman dah.
lalu koler, lalu bosan, kasal dan malal. Ini penyakit orang yang hatinya sakit. Terlebih ketika hatinya dipenuhi dengan kedengkian. Wal'iyadzubillah. Minta lawan Allah agar penyakit dengki ini diangkat oleh Allah. Dulu ada doa yang diajarkan oleh Abu yang sa'alaka ya Rabbi sihhatal qalbi wal jasad wa 'afiyatal abdan fil ahli wal walad wa qul hayatin ma'a kamal istiqamah wa hifdhan min al-hammi wal kibri wal riya'i wal 'ujbi was sum'ah wa hubbi syuhrah wa hubbi tasaddur fil majalis wal mahafil wal hasad. Ada 8 macam nih. Kita minta peliharakan lawan Allah, salah satunya daripada penyakit hasad. Karena ini sangat merusak daripada amal soleh kita. Itu orang yang beramal di mapa yang kada beramal. Yang beramal itu aja habis amalnya. Maka kehimungan malaikat ini membawa amal jihad, amal haji dan umrah, kehimungan. Ternyata ketika sampai di langit yang kelima, ditunggu oleh malaikat penjaga langit yang kelima dan disuruh untuk berhenti. Kemudian amal tadi disuruh untuk memukulkan ke wajahnya dan menanggungkan di pundaknya. Artinya ditolak karena dengki tadi. Imbah hasad pulang, penyakit lain pulang datang apa? Menggunjing. Ya ghibah sudah penyakit hasad nih, gonol dosanya, ditambah pulang ghibah. Karena salah satu daripada asbabul ghibah adalah hasad. Sebab orang menggibah itu disebabkan karena dengki di hati. Itu salah satu sebabnya tuh. Jadi ghibah itu penyakit efek samping. Penyakit efek samping. Ada kalau lah efek samping itu, ya kada penyakit bujur, cuman efek samping daripada penyakit lain. Nah, salah satu efek samping daripada penyakit hasad adalah ghibah. Lalu menggunjing lawan orang. Dengki tadi aja. Maka yang biasa terjadi dengki nih, orang yang sama gawian, guru sama guru, murid sama murid, pegawai sama pegawai, nelayan sama nelayan, petani sama petani. Kada mau dewan lawan rakyat, hiri kada mau. Dewan sama dewan, kada mau petani hiri lawan nelayan, jarang. Nelayan sama nelayan, petani sama petani, yang sama pekerjaannya. Ya Allah, ya Rasulullah. Dengki ini bahaya benar. Bahaya benar. Awal-awal penyakit yang tumbuh di hati manusia adalah hasad, yang sudah diceritakan di cerita anak Nabiullah Adam yang Qabil dan Habil, ya adalah Qabil dan Habil. Si Qabil ini dibanar lawan si Habil. Kenapa? Karena si Habil ini dikawinakan lawan dingsanak apa ngarannya, dingsanak pengantennya tuh. Dengki. Harusnya ujar Qabil, yang kawin itu aku lawan dingsanak kembar gone. Karena dingsanak kembar si Qabil ini bengking bener. Siapa ngarannya? Rupai ingat. Rupai. Mun yang dingsanak Habil labuda itu ingat. Ada dingsanak Qabil siapa? Apa?
Ikrimah lah. Iklima, bujur iklima. Dan ulun nih ingat kada tuh iklima ini bading sanak pengantin, ding sanak kembar lawan Qabil, ding sanak kembar. Habil ding sanak kembarnya Labuda. Dari ngarannya ketahuan mana yang bungas iklima lawan Labuda. Pian pikirakan. Labuda lawan iklima, mana yang bengkeng dari ngaran aja. Terdengar sudah iklima nih bengkeng. Labuda tuh bilang sakit yang ngaran Labuda tadi bang. Jadi si Qabil ini kada hakun dikawinakan lawan Labuda karena Labuda ini ding sanak Habil. Sedangkan syariat ketika itu tidak membolehkan kawin lawan ding sanak kembar yang pengantin ya kada boleh. Jadi harus kawin silang. Iklima kawin lawan Habil, Labuda kawin lawan Qabil. Itu tuh syariat waktu itu dah. Syariat tuh. Tapi kada menerima, maka tumbuhlah kedengkian di hati Qabil sampai pada akhirnya si Qabil membunuh akan Habil. Nah, ini awal-awal pembunuhan yang terjadi. Awal-awal pembunuhan yang terjadi. Allah, penyakitnya apa? Yaitu hasad tadi. Jadi bahaya banyak hasad nih. Maka orang dengki ini kada pacangan ampih dengkinya kecuali orang yang didengkinya itu sudah hilang daripada nikmat. Kan orang dengki tadi karena melihat nikmat tadi dah. Apabila masih ada nikmat orang tadi, dengki aja masih ya. Kecuali nikmat itu hilang, hanya hilang dengkinya. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada kedengkian. Ini bahaya benar. Di rumah tuh jangan berdengkian laki, dengki lawan bini. Bini ini main HP aja gawian misalnya adalah. Cuman itu kada dengki bang, artinya itu menagur. Jadi menagur, menasehati itu jangan dianggap dengki, jangan. Si bini itu pulang jangan dengki juga lawan laki. Laki ini mengopi santai. Piantinya mana yang santai aja, berokok, ulun makan, mau urus anak, mau urus dapur, macam-macam. Itu hati-hati juga bisa jadi masuk penyakit hasad. Jadi hasad ini jangan dibiarkan. Dan salah satu jalan mengobati daripada penyakit hasad, maka yakinkan bahwasanya seluruh rizki yang ada di alam semesta ini sudah dibagi oleh Allah. Ar-rizqu maqsumun minhu laysa taqwa taqiyyin bizaidih wa la fujura fajirin binaqisih. Rizki itu sudah dibagi oleh Allah. Dan tidaklah orang yang maksiat itu mengurangi rizkinya, dan tidaklah orang taat itu menambahkan akan rizkinya. Sudah dibagi Allah. Jadi amun sudah rizki itu ditentukan oleh Allah, kada kawa kemana-mana. Itu yang harus kita yakinkan. Dan rizki yang diberikan oleh Allah kepada seseorang sesuai dengan porsinya. Sesuai dengan porsinya. Jadi kada kita nih diberi Allah rizki yang ada sesuai dengan porsi kita. Itu tuh hebatnya Allah Ta'ala memberi rizki lawan kita. Jadi kada patut kita mahiri rizki orang, kada patut. Kada patut sama sekali kita mahiri nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Sama halnya kita membahas dengan ketentuan Allah. Seakan-akan ia mengatakan kepada Allah, ya Rabbi ulun kadar ridha pian memberikan rizki yang lebih kepada si fulan. Seakan-akan orang yang hasad mengatakan demikian kepada Allah. Ini kenapa jadi orang yang hasad itu sangat dilaknat dan dibenci oleh Allah. Karena wani membahas lawan Allah.
Dalam Minhajul Abidin disebutkan, kitab Minhajul Abidin. Ini karangan Imamul Ghazali, itu disyarahkan oleh ulama Indonesia Syekh Ihsan Dahlan Al-Jampisi Al-Qadiri yang berjudul Sirajul Talibin. Jadi Sirajul Talibin itu syarah daripada Minhajul Abidin. Kata musannif di dalam kitab Minhajul Abidin disebutkan, kemudian para malaikat itu berkata, aku adalah malaikat pengurus kedengkian. Ia dulu mendengki kepada manusia atas karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inya itu ujar malaikat ni dengki lawan orang yang mana orang itu diberi anugerah oleh Allah lebih dari inya. Lebih dari inya nah. Dengki inya. Amarani Rabbi an ada'a amadahu yujawizuni ila ghairi. Tuhanku telah memerintahkan kepadaku untuk tidak membiarkan amalnya melewati aku menuju malaikat lain. yakni sesudah langit ini. Jadi di langit yang kelima itu ditahanlah amal orang yang dengki tadi, ditahan oleh malaikat yang menunggu penyakit dengki tadi, itulah mengurus kedengkian. Qala sallallahu alaihi wasallam wa tas'idul hafazatu bi'amalil 'abdi lahu daw'un qada'i syams min wudu'in tamin wa salatin kathiratin wa zakatin wa hajjin wa umratin wa jihadin wa siyamin fayujawizuna bihi ila as-sama'i as-sadisah wa hiya min dhahabin wa qila min jawhar ويقال لها الخالصة فيقول لهم الملك الموكل بها واسمه طوطئيل قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه إنه كان لا يرحم إنسانا قط من عباد الله أصابه بلاء أو مرض بل كان يشمت به أنا ملك الرحمة Amarani Rabbi an ad'amalahu yujawizuni ila ghairi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata, kemudian para malaikat pencatat naik membawa amal daripada seorang hamba yang bercahaya seperti matahari, berupa salat, zakat, haji, umrah, jihad, dan puasa. Hingga mereka membawa amal itu ke langit ke-6. Jadi amal si hamba ini selamat di langit yang kelima. Selamat. Berarti 5 penyakit sudah aman. Ghibah aman, fakhar aman, kibir aman, sombong aman, hasad aman. Allah, ini luar biasa sudah amal orang nih. 5 penyakit ini kadada di amalnya. Gibahnya kadada, berbangga diri kadada, sombong kadada, ujub kadada, hasad kadada juga. Tang naik ke langit yang ke-6. Allah, hilang gemilang cahayanya seperti matahari, sehingga mereka membawa amal itu ke langit ke-6 sampai ke langit yang ke-6. Kita ini bilang mun melihat hadis ini lah rasa awam bener. Awam bener. Hanya di langit pertama lucung sudah begibah. Belum lagi yang kedua lagi, ya Allah, ya Rasulullah. Jadi jangan merasa bangga dengan amal, karena amal kita itu majhul, imma mardud wa imma maqbul. Amal kita itu jahil, kadada yang tahunya. Majhul,
Kita nih banyak beramal, amal kita majhul. Ada kalanya ditolak oleh Allah, ada kalanya diterima oleh Allah. Maka jangan merasa bangga dengan amal, tapi jangan meninggalkan amal. Dan amal yang kita kerjakan bukan karena kita ingin masuk ke dalam syurganya Allah, bukan karena kita ingin terhindar daripada api nerakanya Allah, tetapi semata-mata amal yang kita kerjakan itu mengharap ridhanya Allah. Itu aja tuh niatannya. Imtithal li amrillah, tujuan ia beramal tadi karena menjunjung perintah Allah, supaya selamat amal kita nih. Allah. Jadi kita ni kada tahu amal kita ni diterima ke kada, wallahu alam, kada tahu kita. Sehingga kita tidak diperintahkan untuk berbangga diri dengan amal yang kita lakukan. Sampai disebutkan sudah pada pelajaran sebelumnya, itulah ma'siyatun awrathat dhullan waftiqaran, itu khairun min ibadatun aujabat izzan wastikbaran. Kemaksiatan yang mewarisi merasa hina dan taubat kepada Allah, itu jauh lebih baik daripada ketaatan yang mewarisi merasa bangga dan sombong daripada orang lain. Orang tu maksiat kemudian taubat lawan Allah dan merasa hina dengan maksiat yang ia kerjakan, ini jauh lebih utama di sisi Allah daripada orang yang mengerjakan ibadah dan ia merasa lebih baik daripada orang lain. Jangan salah memahami, mun kayak itu guru aja kita baik maksiat ya, tobat betul. Karena tetap kita diperintahkan untuk taat kepada Allah, karena memang tugas kita diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita sebenarnya ya'budun, dari ada ya'budun ini yang menjadikan lorong kita mendapatkan ya'rifun. Artinya lorong orang mendapatkan ma'rifatullah adalah ibadah. Jalan untuk mendapatkan ma'rifah itu ibadah, selama ia tidak berpegang lawan ibadah. Jadi ibadah itu dipegang jangan, ditinggalkan jangan. Diingkuti jangan. Mun diingkuti ya lalu timbul penyakit sombong, timbul ujub, timbul merasa harat pada orang, timbul hendak minta puji lawan manusia. Itu karena mengikuti lawan ibadah. Dilapas jangan, kan jadi serba salah lah. Jadi ibadah itu diikuti jangan, ditinggalkan jangan. Jadi semata-mata ia mengerjakan ibadah itu imtithalan li amrillah, hanya menjunjung perintah Allah, itu aja sudah. Menjunjung perintah Allah. Nah kemudian hingga mereka membawa amal itu ke langit ke-6, maka dikatakan langit itu terbuat daripada emas. Jadi langit yang ke-6 ini terbikin daripada emas. Kalau langit yang ke-5 itu dikatakan tadi terbikin daripada perak. Ada yang mengatakan emas, dan ada yang mengatakan dari permata. Ada juga yang memadahkan langit ke-6 ini dari jauhar. Jauhar itu permata. Allah. Namanya ngaran langit yang ke-6 ini Al-Khalisah. Allah, Al-Khalisah itu namanya. Kalau langit yang ke-6 Al-Mushirah. Malaikat yang bertugas di situ bernama Tawtail. Aneh-aneh ngaran malaikat lillah. Ada yang harbut tuh, ini Tawtail, ngaran malaikat yang ke-6 dah. Tawtail, pakai to keduanya.
Tautail. Dan ia berkata, malaikat Tautail ini berkata, berhentilah kalian wahai malaikat pencatat amal, dan pukulkanlah amal itu ke wajah pemiliknya. Ia dulu tidak mengasihi seorang pun daripada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang ditimpa cobaan atau penyakit, tetapi ia gembira dengannya. Orang ini kada diisi rahmat di dalam hatinya. La tunza'ur rahmah illa man syaqa. Tidaklah dicabut rahmat di hati seseorang, kata Rasulullah, kecuali atas orang yang celaka. Di hatinya tuh nak ada diisi rahmat lagi. Ada lagi kasih sayang kepada hamba-hamba Allah ketika si hamba itu ditimpa bala dan musibah. Bahkan sebaliknya ia syamatah. Syamatah itu merasa gembira ketika melihat orang mendapat bala. Wal'iyadu billah. Sampai Nabi mengatakan, man lam yahtamu bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa, kata Rasulullah, tidak ada rasa peduli dengan perkara orang Islam. Jadi kita ini diwajibkan punya kepedulian. Jadi rasa peduli itu bersumber daripada rahmat di dalam hatinya. Orang yang memiliki rahmat di hatinya akan tumbuh kepedulian. Maka barang siapa tidak peduli terhadap orang yang muslim, kata Nabi, falaysa minhum, maka ia bukan di dalam golongan mereka. Ia bukan termasuk orang muslim. Sekalipun ia mengaku anal muslim, tapi Nabi mengatakan falaysa minhum, ia bukan di dalam golongan mereka. Kenapa? Lam yahtamma bi amril muslim. Ia tidak peduli dengan perkara orang Islam. Dan memang salah satu akhlak daripada umat Rasulullah, di dalam Al-Quran Allah menyebutkan ruhama'u bainahum. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Akhlak daripada umat Rasulullah, kata Allah, ia saling kasih sayang di antara mereka. Ada kepedulian. Pedulinya di pintangan mereka mendapatkan bala dan musibah. Bukan peduli urusan pribadi. Itu ngarannya kepo. Orang bakal lahian dua laki bini diurusinya. Unda ini peduli lawan ikam, bungol ngarannya, lain pedulinya. Jangan salah. Peduli itu bukan seperti itu. Ada kedudukannya ketika mereka ditimpa musibah. Dituntut kepedulian kita. Dituntut kasih sayang kita kepada mereka. Jikalau kita tidak bisa membantu dengan harta kita, maka paling tidak doakan mereka agar diangkat daripada bala dan musibah. Ini sudah kadang membantu menyambat pulang lawan orang. Kan? Ujar Rasulullah, salah satu sebab kenapa wali abdal umatku itu tuh masuk ke dalam surga, itu ada hadis Rasulullah. Salah satu sebab kenapa wali abdal di antara umatku itu masuk ke dalam surga, itu bukan karena banyak salatnya, bukan karena banyak puasanya, melainkan salah satu penyebabnya warahmah an kulli muslim. Mereka itu sangat kasih sayang di dalam hati mereka terhadap orang-orang Islam. Ruhama, mereka itu berjiwa penyayang. Dan inilah hati para aulia Allah
dipenuhi dengan rahmat sebagaimana hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami utus engkau ya Muhammad melainkan menjadi rahmat. Rahmat itu kasih sayang bagi semesta sekalian alam. Jadi hati Rasulullah itu dipenuhi dengan rahmat. Demikian hati para aulia Allah yang di bawah qadamnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati mereka dipenuhi dengan rahmat. Sehingga yang keluar daripada doa mereka hanya memikirkan umat Rasulullah. Allahumma ufir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma shfi amrada ummata sayyidina Muhammad, Allahumma adfa'il balaya li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma qadhi hajati ummati sayyidina Muhammad. Ketujuh, mendoakan umat Rasulullah. Ini kenapa jadi di dalam manaqib Syekh Semanda, barang siapa membaca doa itulah habis subuh, doa ini Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam 4 kali berturut-turut sesudah salat subuh, maka niscaya ia termasuk di dalam daftar para aulia Allah. Artinya dicatat sebagai waliullah. Orang yang mengamalkan doa tadi itu, apakah hanya sekedar mengamalkan? Bukan. Namun sekedar membaca ya banyak jadi wali akhirnya. Kada itu pengfahamannya. Karena akhlak wali memikirkan umat Rasulullah. Itu akhlak waliullah. Sehingga orang yang memikirkan akhlak umat Rasulullah, maka mereka memiliki hati seperti hati waliullah. Salah satu doa yang suka dipanjatkan oleh para aulia Allah yaitu doa yang Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Ini sumbernya apa doa ini? Karena rahmatan di dalam hati mereka. Ya Allah, ampunilah umat Muhammad. Ya Allah, sayangilah umat Muhammad. Ya Allah, tutupilah aib umat Muhammad. Ya Allah, tambalilah kesalahan umat Muhammad. Ya Allah, perbaikilah umat Muhammad. Ya Rasulullah. Jadi ini sangat baik doa kita baca itulah, tapi jangan hanya sekedar dibaca, tapi difahami makna daripada doa tadi. Ini Allah marham umat Sayyidina Muhammad, doa habis sembahyang subuh, esok menyambat orang, menggibah orang, doanya habis subuh Allah marham, ini makam kada cocok. Ya Allah, sayangilah umat Muhammad, kalinya beesokan menyambat orang sudah. Di mana doanya? Ngaran orang rahmatan. Ngarang orang yang rahmatan itu kada mau muntungnya yang hendak menyambat orang itu ada aku. Orang rahmatan tadi. Lain bacaannya bang, yang di dalam manaqib Syekh Seman ini lain, tapi pengamalan di dalam makna doa tersebut, yaitu hatinya selalu bersifat rahmat kepada orang-orang yang beriman. Kasih sayang lawan orang. Bahkan ketika melihat orang yang ahli maksiat, mereka pun dengan hati yang rahmatan, sehingga tidak keluar daripada lisan mereka celaan kepada orang yang ahli maksiat. Tidak keluar daripada lisan mereka hinaan, tetapi yang keluar Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ini akhlak Rasulullah. Allahumma hadi qaumi, ya Allah berikanlah petunjuk kepada kaumku, fa innahum la ya'lamun, bahwasanya mereka kada tahu ya Allah. Inya kada tahu ya Allah, berinya petunjuk. Kada panggil Nabi itu ya Allah hancurkan umatnya.
nya kada patuh lawan unda kada dah. Allah mahdi qaumi. Kenapa jadi doa keluar di lisannya Rasulullah begitu? Karena rahmatan tadi. Padahal dilihatnya ini orang kafir yang luar biasa jahiliyah. Ya kalau orang kafir itulah kada jahiliyah masih mending. Ini kafir jahiliyah pulang. Yang mereka menghalalkan segala yang diharamkan oleh Allah. Mereka halalkan membunuh anak perempuan. Mereka halalkan zina. Mereka halalkan khamar. Di waktu itu Rasulullah diturunkan oleh Allah. Makanya apa kada hanlah ngaran mun urang kada mun kada rahmatan kada sanggup diturunkan di kaum jahiliyah ini kada mampu sudah menyaraput menyumpah orang sebungul tambuk neraka jahanam menyeraput sumbahan tapi ngaran Rasulullah yang keluar daripada lisan sidin Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun ya Rasulullah. Dan itu lawan orang yang ahli maksiat nang gitu tuh. Sampai rahmatannya Nabi kita Muhammad, beliau pernah mengatakan syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku kata Rasulullah ku berikan khusus kepada para pendosa-pendosa besar daripada umatku. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Secara zahirnya Rasulullah itu orang yang paling benci dengan dosa. Secara zahir Nabi itu orang yang paling benci lawan dosa. Tetapi Rasulullah adalah orang yang paling penyayang kepada para pendosa. Buktinya syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku kata Rasulullah aku berikan kepada para pendosa besar bagi umatku. Dan ini bukti kasih sayang Nabi ini luar biasa lawan umat. Dan kita membaca itulah rahmatannya Rasulullah yang menangis lagi ada. Luar biasa Rasulullah itu. Iya. Sampai sidin kada peduli lagi lawan anak bini sidin, kada peduli lagi lawan keluarga sidin, kada peduli. Yang beliau pedulikan ummati, ummati. Umatku, umatku kata Allah. Kemudian ia dulu tidak mengasihi seorang pun dari hamba-hamba Allah yang ditimpa cobaan atau penyakit, tetapi ia gembira dengannya. Aku adalah malaikat pengurus rahmat. Tuhanku memerintahkan kepadaku untuk tidak membiarkan amalnya melewati aku menuju malaikat lain, yakni malaikat penjaga sesudahnya. Jadi ujar malaikat yang keenam ini, inya itu kada bisi rahmat, bujur aja inya selamat ghibah, bujur aja inya kada ada ujub di hati, kada ada sombong, kada ada fakhar, kada ada dengki, tapi kada ada rahmat di hatinya, kada ada kasih sayang. Maka orang ini ditolak oleh malaikat yang keenam seluruh amal-amalnya. Para parak mana tingkatnya lagi sampai ini. Kan kadada rahmat nih. Sampai di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, salah satu daripada penyebab dicabut rahmat di dalam hati seseorang itu, salah satu, ampun maaf dan jangan tersinggung, salah satunya adalah penyumbalihan. Jadi orang yang ketujuh menyumbalih itu salah satu sebab rahmat itu dicabut oleh Allah daripada hati mereka. Allah, penyumbalihan. Cuman kita bila melihat orang penyumbalihan, sedin itu kada lalu kasih sayang, kada boleh juga. Kada boleh.
Ini di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah. Ini kenapa jadi ulama sufiyah itu kada hakun jadi dhabbah. Dhabbah itu penyembelihan, kada hakun. Di hati aja. Tapi amun sekali sahapa itu lain penyembelihan ngarannya. Sekali sahapa dah itu lain penyembelihan. Yang penyembelihan bujur dah. Di dhabbah. Itu penyebab Allah mencabut rahmat di hati seseorang. Bila sudah rahmat kadada, wal'iyadzu billah. Ada lagi kasih sayang itu bahaya. Bahaya besar. Lalu sarik aja gawian. Bila orang gak ada rahmat tuh, hilang rahmat di hati tuh. Yang ada hanya emosi melulu. Sangkal tuh bang hati ini, sarik terus. Orang gak ada rahmat tuh. Bila orang yang dipenuhi rahmat, senyum terus. Nah itu tuh lain, bedanya dah. Nya sayang terus, melihat kekanakan sayang. Melihat orang Tuhan sayang, melihat orang yang bina kegilaan tatapnya sayang juga. Allah rahmatan tadi bang. Melihat orang yang bina ahli maksiat tatapnya sayang, buktinya sayang didoakannya baik. Ada kalau lah doa waliullah ketika melihat orang yang mabuk tak tawaan. Ini sekelompok orang yang mabuk nih tak tawaan pada mabuk. Doa sidin apa? Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana pian menghimungi mereka itu di dunia, inya himung sekalipun nya himung dengan kemaksiatan, maka ya Allah himungkan mereka di negeri akhirat, gembirakan mereka ya Allah di negeri akhirat. Allah, ini doa rahmatan gitu tak? Doa rahmatan seperti itu. Ya Allah, sebagaimana engkau menggembirakan mereka di dunia, gembirakan mereka di negeri akhirat, yaitu di dalam syurganya engkau ya Allah. Jadi bila kita telah melihat orang yang ahli maksiat, doakan mereka. Doakan dengan doa-doa agar mereka mendapatkan hidayah. Jangan sumpah serapah, jangan. Qala sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bis-shawab. Tiga sini lah. Mohon maaf berataan. Minta ridha, minta halal dunia akhirat. Al-Fatihah. Ar-Rahmanur Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله Rabbil alamin. Ampun maaf minta ridha.